Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B4 Praktikum Microcontroller kelas B. Jadi pada proyek akhir kami kali ini kami membuat rancang bangun tangan robot 4 door berbasis IoT menggunakan ESP32 dan platform BRIM. Saya selaku Project Manager tempat inisialnya 2023-1113. Saya Faris Majid 2023-1996 sebagai mekanik engineer. Saya Mas KB Ahmad Dafa Mahardika 2023-11-015 selaku quality control. Saya Yusuf Maulana dengan NIM 2023-1136 sebagai mekanik engineer. Saya Gusti Dina Priani dengan NIM 2023-1112 selaku software engineer. Saya Samuel Patrick Kusuma 2023-1139 sebagai software. Saya Patrik Latuni sebagai quality control. Tiga. Berikut komponen yang digunakan antara lain yaitu yang pertama ada ESP32, ini merupakan sebagai otak dari alatnya. Kemudian ada PCB, dia sebagai papan sirkuit dari semua komponennya. Terus kemudian ada lengan robot akrilik. Kemudian ada dua motor servo SG90 yang menggerakkan solder dan elbow. Kemudian ada motor servo MG90S yaitu menggerakkan base dan gripper. Terus kemudian ada kabel penghubung itu untuk menghubungkan semua komponennya. Dan kemudian ada power bank yang digunakan sebagai sumber tegangan. Jadi cara kerja dari alat ini mulai dari base itu dari sudut 0 sampai 180 derajat. Jadi sudut 0 itu seperti ini, kemudian 180 derajat seperti ini. Kemudian ada cara kerja dari si solder. Nah, si solder itu bagian sebelah kiri. Nah, solder ini cara kerjanya itu naik turun seperti ini. Jadi, nah ini dari solder. Nah, kemudian yang di elbow ini menggerakkan yang di sisi sini. Ini dari sudut 0 sampai 90 derajat sama dengan di solder. Kemudian di gripper ini untuk mencapit barang yang akan dipindahkan. Jadi dia akan mencapit dari sudut 0 sampai 70 derajat. Oke. Jadi untuk menggerakkan alat ini itu menggunakan software Blink atau aplikasi Blink. Nah, yang tombol di slider ini digunakan untuk menggerakkan dari base yang diawali dari 0 sampai 180 derajat. Kemudian di sini ada slider untuk menggerakkan si gripper, menggerakkan si elbow yang di sini. Nah, dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian yang di sini ini slider untuk menggerakkan solder dari 0 sampai 90 derajat juga. Oke. Yang terakhir ini untuk menggerakkan gripper dari 0 sampai 70 derajat. Oke. Jadi di sini ada 3 tombol. Tombol pertama itu untuk record. Record ini digunakan jika kita ingin melakukan playback di alat ini, simulasi ini. Nah, untuk menggunakan playback ini diawali dengan menekan tombol record. Kemudian kita menggerakkan slider sesuai yang diinginkan. Misal seperti ini. Nah, kemudian jika sudah, itu kita menekan tombol playback untuk menggerakkan si alatnya. Jadi sistem di playback di alat ini itu seperti reverse, pergerakan mundur. Oke. Yang sebelah kanan ini tombol untuk mereset agar alat ini kembali ke posisi awal dan juga untuk mereset agar playback sudah selesai atau tidak digunakan lagi. Oke. Jadi seperti itulah cara kerja dari alat ini. Oke.
Di sini saya akan menjelaskan codingan dari proyek akhir rancang bangun dengan robot 4 dok menggunakan ESP32 berbasis IoT menggunakan ESP32. Nah, di sini saya akan jelaskan codingan dari Arduino Uno IDE-nya. Oke, yang pertama itu ada define Blink template ID, Blink template name, ada Blink AutoCAD, dan Blink serial pin. Nah, di mana define Blink ini yaitu adalah kode Blink yang dikirimkan dari platform Blink-nya untuk codingan untuk menggerakkan alatnya yang kita akan kontrol dari Blink tersebut. Nah, ini terdapat include Wi-Fi, include Blink Simple ESP, 32.h sama Blink include ESP32 servo.h yang dimana ini adalah library yang kita gunakan, yaitu menggunakan Wi-Fi, menggunakan library dari Blink untuk ESP-nya, terus dari ESP untuk servonya. Selanjutnya ini adalah car SSID dan juga passwordnya itu kita memakai satu Wi-Fi atau yang biasa kita pakai yaitu usernya itu Redmi Note 11 Pro dengan passwordnya ambil aja. Nah, di bawahnya ini terdapat servo, 4 servo yang dimana yang pertama servo base itu servo di bawahnya yang akan memutar dengan robotnya selama 0 sampai 180 derajat. Habis itu ada solder, ada elbow, dan juga gripper. Nah, ini pun terdapat pin-pin untuk keempat servo tersebut, yaitu ada pin base 13, pin solder 12, pin elbow 14, pin gripper 27. Nah, di bawahnya ada INT post base yang dimana ini adalah posisi awal pin servo-servo tersebut, yang dimana base itu ada di posisi 40 derajat, solder ada 45 derajat, elbow 45 derajat, dan gripper ada 0 derajat. 0 derajat itu dia posisinya gripper pencapit-capit itu dia terbuka. Selanjutnya const in max underscore step sama dengan 50. Nah, yang dimana di sini itu record hanya membatasi langkahnya atau stepnya 50. Jadi batas dari recordnya itu adalah 50 step. Terus ini ada in step count itu mulai dari 0, yaitu banyaknya gerak tersimpan itu mulai dari 0. Terus ada mencegah kontrol manual saat playback itu board displaying sama dengan false. Jadi kalau true dia recordnya berjalan. Terus ini ada void setup yang dimana berfungsi hanya satu kali saat dijalankan. Pertama kali saat dijalankan itu hanya satu kali saja. Ini ada serial begin yang dimana dia menghubungkan microcontroller dengan perangkat eksternal. Ini ada pendeklarasi 4 servo, ya base, solder, elbow, dan gripper itu menggunakan frekuensi 50 Hz. Kenapa 50 Hz? Karena itu standar frekuensinya dari servo. Nah, di sini ada 4 servo juga. Dia mendeklarasikan, dia menghubungkan pin servo ke pin menghubungkan servo ke pin PWM yang dimana membatasi pulse-nya dari 500 sampai 2400 atau 0,5 sampai 2,4 detik. Terus ini ada move servo yang itu gerak posisi di awal. Terus ada blink.begin yang dimana ini itu menghubungkan blink dengan AutoCAD-nya atau server code-nya. Terus ada void loop yaitu perintah untuk mengulang atau perintah berulang-ulang. Ini blink underscore run atau blink yang akan berjalan. Ada void move servo.
Penemu servo ini adalah dia itu update servo yang dimana gerakannya itu terupdate. Jadi kita kirim sudut ke post base servo ke base dengan sudut yang kita inginkan. Kayak misal itu sudut servonya di base 90 derajat. Nah, itu berupdate atau kirim sudut ya, kirim sudut. Ini pendeklarasian untuk kirim sudutnya. Nah, selanjutnya ada blink underscore right V0. Nah, V0 ini kita pakai di servo base. Nah, ini adalah pendeklarasian slider untuk servo base-nya. Yang dimana pendeklarasian ini membatasi constraint yaitu adalah 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, constraint itu berfungsi untuk membatasi nilainya. Ini juga ada blink underscore right V1 yaitu untuk solder yang dimana nilai yang dibatasi dari 0 sampai 90 derajat. Selanjutnya aja right blink underscore right V2 itu adalah pit elbow 0 sampai 90 derajat. Terus kemudian ada pin gripper yaitu 0 sampai 70 derajat. Nah, ini selanjutnya ada blink right V4 yaitu dia itu record yang merekam gerakannya. Nah, dimana kalau dia jika nilainya 1 dia akan merecord, jika nilainya 0 dia tidak merecord atau digerakkan manual, tidak direkam ya. Nah, dia merecord dari 0 itu base untuk base, 1 itu untuk solder, 2 itu elbow, 3 itu gripper. Itu step-stepnya yang untuk di record. Nah, ini akan disimpan di kayak base disimpan di base, solder di solder, elbow di elbow, yang disimpan ya gripper untuk gripper. Yang disimpan itu posisi saat dia nge-record posisi gerak servonya. Selanjutnya di situ ada step count plus ini yang dimana tambah jumlah stepnya. Jadi setiap kita rekam itu ada penambahan stepnya. Nah, step itu sampai maksimal 50. Selanjutnya ada ini langkah tersimpan ini maksudnya notifikasi untuk di status tag jika langkah ini tersimpan. Nah, selanjutnya ini ada blink right V5 itu untuk playback. Nah, jika menekan 1 maka dia akan playback, jika 0 dia tidak akan playback. Nah, selanjutnya ada ini step count ini itu akan baru akan tersimpan jika sudah di-record. Jadi kalau udah di-record baru kita playback. Jadi kita nggak bisa playback dulu, habis itu record. Nah, kayak gitu. Terus ada SPI ini untuk aktifkan mode playback-nya. Kalau manual dia kekunci. Ini ada notifikasi yang dimana playback-nya dimulai. Selanjutnya ini ada putar semua gerak satu persatu yang dimana gerakannya ini itu bertambah dari langkah 0 sampai akhir. Oke, ini delay-nya ada 500 yaitu 0,5 second. Ini untuk buka displaying false ini untuk membuka kontrol manualnya lagi. Blink ini untuk status atau status tag-nya status tag di notifikasinya itu ada playback selesai. Selanjutnya ada right V6 yaitu di mana dia
button clean memory ya, atau bisa di reset ya. Dia menghapus memori yang ada di record tadi. Jika pesan 1 dia akan menghapus, jika 0 dia tidak akan menghapus memori. Terus ada notifikasi memori ini kosong. Nah, di sini ada void smooth move. Itu adalah menggerakkan servo itu secara smooth atau halus, yang dimana dia menggerakkan tujuan yang digerakkan ada base, shoulder, elbow, dan juga gripper. Nah, yang dimana posisi ini max diff ini sama dengan 0 itu selisih terbesar sebagai jumlah langkah animasi. Terus ini juga sama, dia menghitung selisih antar base, shoulder, elbow, dan gripper. Dan ini ABS ini nilai mutlak. Ini ada di mana dia itu loop dari 0 dan sampai max diff-nya. Semakin besar beda sudutnya, itu semakin smooth gitu. Jadi ini untuk menggerakkan base, ini juga menggerakkan shoulder, ini menggerakkan elbow, ini menggerakkan gripper. Kemudian move servo itu untuk kirim posisi ke servo. Terus ini ada delay-nya, kita pakai 15. Ini bisa juga pakai 50 ya, biar lebih smooth aja. Oke. Dari codingan, itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan dari blink-nya. Nah, ini blink-nya. Di awal, kita akan seterusnya membuat template ya. Nah, tadi di awal kita sudah membuat template, yaitu namanya robot AM. Nah, ini ya, yang template yang kita buat, dan kita melihat data streaming saja. Nah, tadi sesuai codingan tadi, itu base ada di V0 dengan data tipe integer, itu minimal dia 0 sampai 180 derajat. Seharusnya ada shoulder V1 integer dengan 0 sampai 90 derajat. Elbow juga seperti itu, dan gripper dia hanya membatasi dari 0 sampai 70. Kenapa? Karena saat kita mencoba saat itu dia 90-nya terlalu melewati. Jadi kapitnya seperti ini, tidak seperti yang seharusnya. Jadi kita mengakali dengan sampai 70 derajat. Ini ada record ya, dia memakai button. Nah, dari base, shoulder, elbow, dan gripper itu memakai slider, dan record, playback, sama clean memory dia memakai button. Ya, dia memakai data integer dan juga data maksimal minimumnya 0 sampai 1 saja. Karena kalau tidak dipakai atau manual dia 0, jika digunakan dia akan 1, atau 1, saat nilai 1 dia akan bekerja. Terus ada status tag, kita pakai tipe data string yang dimana dia akan menampilkan status tag yang kita seperti tadi, kayak memori kosong, playbacknya mulai, ataupun yang lain sebagainya. Kenalkan, nama saya Sabel Kadir Patri Kusuma dengan NIM 2023-11319 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari proyek yang telah akan buat. Nah, pertama kita akan menekan terminal mulai. Kemudian pada input smartphone kita mengontrol alat yang akan buat menggunakan aplikasi Blink. Dan kemudian aplikasi Blink ini terhubung ke server Cloud Blink menggunakan koneksi internet. Terus dari server Cloud Blink dia akan mengirim perintah ke ESP32 melalui koneksi Wi-Fi.
yang dimana ESP32 ini menjadi otak dari alat yang kita buat. Kemudian ESP32 setelah mendapat perintah dari server CloudBeam, dia akan mengirim sinyal PWN ke pin 13 sebagai base, pin 12 sebagai solder, pin 14 sebagai elbow, dan pin 27 sebagai gripper. Yang kemudian base ini akan bergerak secara rotasi poros, dan solder akan bergerak secara naik turun, dan elbow maju mundur, dan terakhir gripper akan bergerak dengan jepit buka. Kemudian setelah ini dijalankan, maka flowchart atau dari program ini telah selesai. Sekian dari penjelasan flowchart saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian paparan dari proyek akhir kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.